Oke teman-teman, kembali lagi di Mata TV. Kali ini kita akan ngevlog tentang di dunia pramuka. Kita mau ngevlog tanya-tanya tentang anak pramuka. Gimana sih di bulan Januari? Ini kan masih bulan Januari. Jadi kapan sih Baden Powell wafat? Kira-kira kapan ya? Kalau teman-teman tahu silahkan komen. Yuk kita teman-teman, kita tanya ke teman-teman pramuka. Let's go. Oke teman-teman, kita mau nanya, ini ada satu Kak Ari. Kak Ari, minta waktunya bentar ya. Mau nanya bentar aja. Ini kan mumpung bulan Januari. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak bisa jawab. Ini kan mumpung bulan Januari ya. Tahu nggak sih kapan Baden Powell meninggal? Halo, selamat siang Kak. Ini kan mumpung bulan Januari nih. Saya mau tanya-tanya boleh kan? Boleh. Kalau nggak tahu nggak apa-apa kok ya. Kita ini masuk YouTube boleh kan? Boleh. Oke, satu pertanyaan. Kapan sih Baden Powell wafat? Ini sih Kak, selamat siang. Mau nanya dikit boleh? Dikit aja, gampang kok. Sini Kak. Ini kan mumpung bulan Januari nih. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kita ini masuk YouTube ya Kak. Ini bulan Januari. Saya mau nanya dikit. Kapan sih Baden Powell wafat? Nggak ingat ah. Nggak ingat teman-teman. Oke, yuk kita. Ini kan mumpung bulan Januari nih. Ini nggak tahu nggak apa-apa. Ini kan masuk YouTube. Mumpung bulan Januari. Saya mau nanya dikit aja. Tahu nggak kapan Baden Powell meninggal? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, kita lanjut teman-teman. Terima kasih Kak ya. Kakak ya, ini kan mumpung bulan Januari nih. Mau nanya dikit, kapan sih Baden Powell meninggal? Siapa? Baden Powell meninggal. Nggak tahu. Nggak tahu guys. Ayo kita lanjut. Ini misi Kak. Oh, mau nanya dikit boleh? Dikit aja. Oh, dikit ya. Ini kan mumpung bulan Januari nih. Mau tanya dikit aja. Tahu nggak sih Baden Powell wafat? Nggak tahu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini kita ke Kak Bella ya. Selamat siang Kak. Siang. Ini mau nanya dikit. Ini kan mumpung bulan Januari nih. Kita mau nanya dikit. Tahu nggak sih Baden Powell meninggal kapan? Tanggal 8 Januari. 8 Januari. Iya. Kalau tahunnya ingat nggak Kak? 1941. Oke, thank you. Makasih ya Kak. Oke, thank you. Yuk. Sejarah pramukaan dunia. Sejarah pramukaan dunia tidak terlepas dari tokoh yang bernama Baden Powell. Beliau sangat berpengaruh pada kepramukaan di dunia hingga saat ini. Hal ini dikarenakan yang pertama, beliau ditinggal oleh bapaknya sejak kecil sehingga mendapat pembinaan dari ibunya. Sebelum lanjut menjelaskan bersama-sama, kita melihat riwayat Baden Powell dikutip dari Scott's Creating a Better World. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Steve Hansen Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Baden Powell masih kecil. Beliau belajar berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya dari kakaknya. Sifat Baden Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar, sehingga disukai oleh teman-temannya. Beliau berpengalaman di India sebagai pembantu letnan pada resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara, di mana hingga saat ini kita mengenal materi ini sebagai materi Kim untuk melatih panca indera setiap anggota gerakan pramuka yang mengikuti materi ini. Kemudian, beliau terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makanan. Beliau berpengalaman juga mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman inilah ditulis dalam buku Edge to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. Berdasarkan buku Scouting for Boys, bahwa materi penyelidik ini sangat baik bagi tentara dan bagi kita anggota pramuka. William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris,
meminta agar Baden Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. Kemudian dipanggil lagi 21 pemuda dari Boys Brigades di berbagai wilayah Inggris, diajak berkemah dan berlatih di Pulau Bronsey pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, Baden Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912, beliau menikah dengan Opet St. Clair Soames dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapatkan titel Lords dari Raja George. Pada tahun 1929, Baden Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Sejarah kepramukaan dunia ini awalnya tahun 1908. Baden Powell menulis pengalamannya dalam acara latihan kepramukaan yang dirintis kumpulan tulisannya. Dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar hingga ke Inggris dan ke negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk anak laki-laki dengan nama Boy Scouts. Pada tahun 1912, atas bantuan adiknya, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Gates Guilds yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CAP atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Worsley, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rapper Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rompering to Success, Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju pantai bahagia. Pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Heights, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara. Dan pada saat itu Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Pada tahun 1924 Jambore 2 di Ermelunden, Copenhagen, Denmark. Pada tahun 1929 Jambore 3 di Arrow Park, Birkenhead, Inggris. Pada tahun 1933 Jambore 4 di Gondola. Tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Beliau mendapat sebidang tanah dari Kingsport yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gidwell Park. Untuk Jambore Dunia bisa dilihat pada web Scouts Creating a Better. Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 anggota di Biro Sekretariat di London, Inggris pada tahun 1958. Biro Pramukaan Sedunia ini dipindahkan ke London, ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan ke Jenewa, Swiss. Tahun 1920 sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, Inggris, Kolonel J.S. Nielsen, Inggris, Majen DC, Spice, Kanada. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada web Scouts Creating a Better World. Biro Pramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab Saudi, dan Afrika serta Amerika Latin.